Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin penyimak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga bersama-sama kita dapat menjalankan kewajiban kita untuk menjalankan ibadah puasa. Serta salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan segenap perjuangannya untuk mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala telah sampai kita mengikuti ajarannya, sehingga ajarannya bisa menyebar luas ke seluruh dunia, dan kita termasuk daripada golongan yang mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Pada bulan ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita, telah memanjangkan umur kita, bahkan memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan kewajiban ibadah puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan. Dan secara istilah para ulama mengartikan bahwasanya puasa ini adalah menahan diri dari makan dan minum, serta dari hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Begitulah cara kita berpuasa secara zahirnya. Kita berpuasa menahan diri kita dari makan dan minum semenjak waktu fajar atau semenjak waktu subuh hingga datangnya waktu maghrib. Begitulah zahirnya ibadah puasa yang kita laksanakan selama ini. Akan tetapi, para hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya segala ibadah dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pastilah mempunyai dua sisi, yaitu sisi zahir dan sisi batinnya, atau sisi kuantitas dan sisi kualitasnya. Bagaimanakah amal ibadah yang memiliki nilai yang baik? Yaitu ketika kita bisa menyempurnakan sisi zahirnya, begitu juga sisi batinnya. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama tentang definisi puasa tadi, itu adalah dari sisi zahirnya. Akan tetapi ada sisi batinnya, yang mana juga harus kita kerjakan sehingga puasa kita bisa menjadi puasa yang bernilai, tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah yang dia dapatkan daripada puasanya itu kecuali hanyalah rasa lapar dan haus saja. Yang mana artinya puasanya tidak bernilai apa-apa karena disebabkan oleh dia tidak menjaga hawa nafsunya yang lain selain hawa nafsu makan dan minum saja. Puasanya sah, akan tetapi pahalanya wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Yang sebagaimana Nabi katakan, kemungkinan besar pahalanya tidak akan sampai dan tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa ini merupakan sesuatu ibadah atau satu-satunya ibadah yang langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Setiap amalan, pekerjaan Ibnu Adam, seorang manusia, semuanya adalah milik dia. Illa siyam, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan aku langsung yang memberikan ganjarannya. Oleh karena itu, untuk menarik logika daripada as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa adalah milikku kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan aku langsung yang memberikan ganjaran atasnya. Marilah kita simpulkan, marilah kita tarik sebuah analogi, yang mana ketika kita menghadiahkan sesuatu atau bekerja demi seseorang yang mempunyai jabatan yang tinggi, pastilah pekerjaan tersebut atau benda yang kita berikan tersebut, hadiah yang kita berikan tersebut haruslah hadiah atau pekerjaan yang bernilai, yang mempunyai nilai yang tinggi juga. Sebagaimana kita, kalau kita ngasih hadiah ke orang dengan kedudukan yang tinggi, maka begitulah harusnya puasa kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan tidak hanya zahirnya saja yang berpuasa, akan tetapi batinnya juga harus berpuasa. Ketika zahirnya adalah menahan rasa lapar dan haus, dan mungkin dari yang sudah mempunyai pasangan melakukan hubungan, maka secara batinnya kita harus berpuasa dari hawa nafsu kita. Tidak hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi emosi kita, sikap kita, akhlak kita harus kita tahan, harus kita latih ketika kita menjalankan ibadah puasa ini. Begitulah hakikat yang dapat kita laksanakan dari ibadah puasa kita ini, agar puasa kita bisa berjalan dengan baik, memiliki nilai yang baik dan tidak sia-sia, yang sebagaimana Rasulullah katakan, puasa yang cuma dapat lapar dan haus saja. Akan tetapi, marilah kita jadikan puasa kita adalah puasa yang diganjar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang memiliki ganjaran yang bernilai tinggi, yang bisa menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih bertakwa, yang meningkatkan ibadah-ibadah kita nantinya setelah kita selesai berpuasa. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, terutama ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu dari hamba Allah yang Ia ridhoi dan dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.